Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat dengan judul Analisis Pengembangan Sistem Administrasi di Coffee berbasis web. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian. Di sini kelompok 5 terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Christian Sinaga, ada Dea Gita, ada Diharto, ada Friska Dianti, ada Lucia Ulfa, dan ada saya sendiri, Mikael. Namun di sini salah satu anggota kita yaitu tidak dapat hubung karena si next on. Oke, bab 1, latar belakang. Dalam beberapa tahun ini, industri bisnis dalam bidang kopi mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini banyak mendorong para wirausaha untuk membuka atau menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Membuat para pengusaha kopi harus memberikan nilai tambah terhadap produk jasa dan pelayanan untuk diberikan kepada konsumen. Pada saat ini, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Tidak hanya itu, pengelola kopi juga harus dapat memantau kinerja karyawan, sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik. Masalah keuangan juga harus diperhatikan. Komputer merupakan salah satu alat untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Oleh karena itu, untuk memproses data menjadi informasi komputer memerlukan suatu software sistem informasi. Dengan menggunakan sistem informasi tersebut, maka dapat diproses menjadi informasi yang berguna baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Pada saat ini, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Tidak hanya itu, pengelola kafe juga harus dapat memantau kinerja karyawan, sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik. Masalah keuangan juga harus diperhatikan. Komputer merupakan salah satu alat untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Oleh karena itu, untuk memproses data menjadi informasi komputer memerlukan suatu software sistem informasi. Dengan menggunakan sistem informasi, maka data dapat diproses menjadi informasi yang berguna baik untuk sekarang maupun masa depan. Sebuah sistem yang baik dapat meningkatkan kualitas dan kinerja sebuah organisasi atau instansi. Kebutuhan akan informasi semakin meningkat. Oleh karena itu, keperluan sejumlah informasi yang cukup luas mutlak diperlukan untuk mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Sehingga setiap manusia diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret yang perlu ditingkatkan pada Coffee agar mampu bersaing di dunia bisnis dan usaha diantaranya melalui teknologi informasi seperti aplikasi database, pengelolaan data karyawan yang nantinya dapat mempermudah dalam pengembangan sistem usaha dengan lebih baik. Namun, fakta yang terjadi pada Coffee belum mengoptimalkan teknologi informasi, terutama pada sistem absensi dan penggajian. Sistem informasi yang diterapkan masih bersifat manual, yaitu secara tertulis. Oke, kita masuk ke identifikasi masalah. Kemajuan teknologi berperan penting dalam maju mundurnya suatu sistem pengelolaan data dan suatu instansi. Begitu pula pada Coffee shop ini memiliki tempat yang sangat mengikuti perkembangan zaman, serta memiliki beberapa cabang dan outlet. Sangat tidak efisien bila sistem administrasinya masih menggunakan cara manual, sehingga untuk mengatasi persoalan yang ada diperlukan implementasi dari analisis dan pengembangan sistem administrasi di Coffee dengan berbasis web untuk mempermudah bekerjanya pihak manajemen. Oke, kita masuk ke bagian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah analisis dan pengembangan sistem administrasi di Coffee berbasis web. Ruang lingkup. Dalam laporan ini, ruang lingkup pembahasan adalah manajemen Coffee yang meliputi yang pertama,
prosedur absensi, dan yang kedua prosedur penggajian. Oke, kita masuk ke tujuan dan manfaat. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisa sistem berjalan pada coffee. Dan yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dan mengusulkan pengembangan sistem. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan tentang pengembangan sistem administrasi berbasis web, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Friska. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, sistematis, dan empiris. Definisi penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Ada 4 ciri-ciri penelitian, yaitu yang pertama, bersifat sistematis dan logis. Yang kedua, bersifat ilmiah. Yang ketiga, efisien dan bermanfaat. Dan yang keempat, analitis. Ada 6 jenis penelitian. Yang pertama, penelitian dasar atau penelitian murni. Yang kedua, penelitian terapan atau penelitian operasional. Yang ketiga, penelitian tindakan. Yang keempat, penelitian evaluasi. Yang kelima, penelitian pengembangan. Dan yang keenam, penelitian historis. Analisis. Analisa atau analisis atau analis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Analisa berasal dari kata Yunani kuno, analusis, yang artinya melepaskan. Analusis terbentuk dari 2 suku kata, yaitu ana yang berarti kembali dan luin yang berarti melepas, sehingga jika digabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata analisis ini diserap dalam bahasa Inggris menjadi analisis yang kemudian diserap juga dalam bahasa Indonesia menjadi analisis. Pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer dapat merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan, mulai dari sistem itu direncanakan sampai dengan sistem tersebut dioperasikan dan dipelihara. Tahap utama siklus hidup pengembangan sistem informasi dapat terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama tahapan perencanaan sistem atau planning. Yang kedua, analisis sistem atau system selection. Yang ketiga, design. Yang keempat, sistem atau system selection. Yang kelima, implementasi sistem atau system implementation. Yang keempat, sistem atau sistem maintenance. Ini merupakan bagian siklus hidup pengembangan sistem. Ada front end fase dengan back end fase. Proses literasi. Mulai yang pertama, perencanaan sistem. Setelah perencanaan sistem, terbentuklah analisis sistem.
Setelah analisis sistem terbentuklah desain atau perancangan sistem secara umum. Lalu, terbentuklah kemudian evaluasi dan seleksi sistem. Setelah desain sistem perancangan umum dievaluasi dan diseleksi, maka terbentuklah desain perancangan sistem secara terperinci. Dan setelah desain perancangan sistem secara terperinci, maka terbentuklah implementasi atau penerapan sistem. Dan siklus perawatan sistem implementasi desain perancangan sistem. Sebelum desain itu terbentuk, harus dilakukan evaluasi dan seleksi sistem. Dan sebelum terjadinya evaluasi dan seleksi, maka harus dibentuklah desain perancangan sistem secara umum. Sebelum desain terbentuk, harus melakukan analisis sistem. Dan sebelum terjadinya analisis sistem, awal permulaannya adalah perencanaan sistem. Masing-masing siklus yang ada menghasilkan laporannya tersendiri. Administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Web atau website. Web atau website pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee pada akhir tahun 1980-an dan baru resmi online pada tahun 1991. Tujuan awal tim Berners-Lee membuat sebuah website adalah untuk lebih memudahkan para peneliti di tempatnya bekerja ketika akan bertukar atau melakukan perubahan informasi. Tiga unsur pada website, yaitu adanya domain. Jika website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merek. Dengan domain akan membuat orang tertarik untuk memasuki suatu website. Dengan pemilihan nama domain yang unik, juga membuat orang mudah mengingatnya untuk nantinya dikunjungi kembali. Yang kedua, hosting. Hosting tidak kalah pentingnya dengan domain. Hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database, baik skrip, gambar, video, teks, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk membentuk suatu website. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah konten. Tanpa adanya konten pada website, maka website bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Konten pada website dapat berupa teks, gambar, atau video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website. Misalnya saja, sosial media, website berita, website jual beli, atau website yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat, serta hobi. Ada 3 jenis website, yaitu yang pertama, website pribadi atau personal. Web ini biasanya berisikan tentang kehidupan personal seseorang atau bisa disebut dengan diary online. Yang kedua, website bisnis. Web ini berisikan tentang hal-hal yang berhubungan tentang usaha seseorang ataupun perusahaan. Bisa berupa toko online ataupun penyewaan online. Lalu yang ketiga adalah blog. Blog biasanya berisi artikel yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan, ide, atau pengalaman penulis. Tujuan dari blog ini adalah
untuk berbagi pengetahuan yang berhubungan dengan web hosting, internet marketing, dan hal lainnya. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiono, di bukunya tahun 2017 halaman 3. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan sistem administrasi di Coworkofi berbasis web. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Moleong, tahun 2011 di halaman 6. Lalu Sugiono di tahun 2012 di halaman 1 menjelaskan tentang metode penelitian dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini di lapangan yang dijadikan objek penelitian. Kemudian data atau informasi dianalisis sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa dan bagaimana analisis dan pengembangan sistem administrasi di Coworkofi. Teknik pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data, terdapat dua sumber data, yaitu ada data premier dan data sekunder. Data premier adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara terhadap key informan dan informan, maupun observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, literatur, serta materi tertulis yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data premier peneliti dapatkan langsung dari Coworkofi sebagai tempat objek penelitian terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sebagai berikut. Ada observasi lapangan dan ada wawancara. Bab 4. Hasil wawancara dan pembahasan. Sistem manajemen. Coworkofi memiliki sistem manajemen kepercayaan, yaitu sistem laporan kehadiran by phone atau konfirmasi melalui telepon seluler, atau biasa menggunakan WhatsApp. Sering terjadi permasalahan sistem di Coworkofi yang berasal dari human atau pekerja yang sering kali keluar masuk dan mereka berada di rentan usia yang masih muda atau fresh graduate. Di sini ada owner sendiri, yaitu Bapak Taufan Wisnu Wardana Rinaldi. Ada top manajemennya. Di bagian PR atau public relation ada Pak Randy. Di bagian manajemen operasional dan produksi ada Bapak Alexandro Mario Tolok. Di bagian accounting ada Ibu Vivi Amelia. Di operasional ada 4 bagian, ada barista, kitchen, waiters, dan kasir. Di sini adalah bagian manajemen perusahaan. Di paling atas ada owner, di bawahnya owner ada top manajemen, dan di bawah top manajemen ada operasional. Di sini ada bagian struktur organisasi. Yang paling atas ada owner. Di kedua bawah owner ada public relation, ada manajemen operasional dan produksi, dan ada accounting. Nah, di bagian manajer operasional dan produksi, di bagian 4 ada kasir, ada barista, ada kitchen, dan ada waiters. Itu bagian operasionalnya. Lalu di sini ada activity diagram. Nah, ini adalah activity diagram dari sistem yang kita buat. Dimulai dari pegawai melakukan login, lalu bisa melakukan absen. Jika masuk ke bagian absen, bisa mencetak slip gaji.
lalu menyerahkan bukti gaji ke bagian admin. Kalau misalkan melakukan absen pulang, dia bisa langsung melakukan logout. Lalu setelah absen, dia dapat mengajukan cuti. Juga. Ada 2 bagian cuti, yaitu ada sakit, ada alasan lainnya. Kalau misalkan sakit dan alasan lain yang disetujui oleh admin, ini melakukan pengajuan yes or no. Kalau misalkan boleh, maka cutinya boleh dilakukan. Kalau misalkan tidak, maka pegawai itu harus masuk. Lalu setelah melakukan absensi pulang, itu sudah bisa logout. Lalu ke bagian admin, melakukan login sebagai admin. Ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh admin. 1, tambah posisi. Yang kedua, tambah pegawai. Yang ketiga, penggajian. Yang keempat, cuti. Yang dari bukti gaji itu diserahkan di bagian penggajian. Maksudnya adalah untuk bagaimana rekap gajinya pegawai itu, bagaimana penghitungan gajinya menurut sakit dan hadirnya, masuk ke bagian penggajian semua. Lalu admin juga bisa mengkonfirmasi apakah pengajuan cuti yang dilakukan pegawai bisa diterima atau tidak. Lalu admin bisa melakukan logout. Di sini ada analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem yang kami gunakan untuk hardware sendiri. Kita menggunakan laptop dengan RAM 4 GB dengan prosesor i3, lalu dengan SSD 25 GB atau 252 MB. Lalu di sini ada software. Di sini ada Windows 2010 64 bit, ada Sublime untuk text editornya, ada Visual Studio Code juga untuk text editornya, ada XAMPP sama Chrome browser. Ini adalah IRD yang digunakan oleh sistem kami. Di sini bagian pegawai diambil NIP, email, jenis kelamin, nama, sama gaji. Banyak pegawai dapat melakukan absensi cuti, yang dimana absensi dan cuti mengambil waktu, alasan, keterangan foto, NIP, jenis cuti, status. Lalu absensi dan cuti itu direkap oleh satu admin, yang dimana admin itu memerlukan email sama nama. Lalu admin membuat laporan yang dimana isinya adalah NIP, gaji, sama nama pegawai. Untuk spesifikasi file, di sini ada nama file pegawai, fungsinya untuk mengelola data pegawai, akronimnya pegawai, tipe filenya, file master, panjang recordnya 116, field key-nya nama NIP, software-nya MySQL. Di sini bisa dilihat NIP, akronimnya NIP, char, panjangnya 8, primary key. Terus yang kedua ada email, akronimnya email, varchar 15, dan keterangannya kosong. Yang ketiga ada jenis kelamin, akronimnya JK, enum, panjangnya 2. Di sini ada alamat, akronimnya alamat, type-nya varchar, panjangnya 50. Yang kelima ada nomor telepon, varchar, panjangnya 11. Di sini ada nama juga, nama akronimnya, tipenya varchar, panjangnya 20. Lalu ada gaji, akronimnya gaji, tipenya varchar, panjangnya 10. Ini ada spesifikasi yang kedua, nama file spesifikasinya ada file absensi dan cuti. Fungsinya untuk mengelola data absensi dan cuti pegawai. Akronimnya ada absen dan cuti. Tipe filenya ada file master, panjang recordnya 128, file key-nya absensi cuti. Software-nya MySQL. Bisa dibaca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Untuk spesifikasi filenya ada di bawah ini. Lanjut lagi ke spesifikasi file. Nama file admin, fungsinya untuk mengelola data admin, akronimnya admin, tipe filenya file master, panjang recordnya 70, file key-nya nama NIP, software-nya MySQL. Di sini juga bisa dilihat ya, untuk NIP, primary key, sisanya bisa dilihat di bawah. Di sini ada struktur kode untuk dipakai NIP pegawai. Dengan struktur PXXX. Maksudnya P ini adalah apa? Di sini P itu adalah jabatannya apa? Atau keterangan posisi atau job desk.
Misalkan satu nih barista, berarti dia satu ini barista. Kalau misalkan P-nya 2, berarti itu adalah kasir. Kalau ketiga trainee atau magang. Lalu XXX ini untuk karyawan keberapa? Misalkan saya adalah karyawan kedua, berarti misalkan saya kasir karyawan kedua yang apply di Kowo Coffee, berarti saya adalah 2002 gitu. Ini adalah tampilan webnya. Nah, di sini ada login page. Ini adalah login page dari web yang telah kita buat. Bisa masukkan email dan password, tidak bisa registrasi. Kenapa? Kalau misalkan registrasi, harus dibuatkan email dan password dari admin tersebut dengan cara memasukkan nama NIP di bagian admin nanti. Bisa dilihat di selanjutnya. Untuk bagian selanjutnya boleh dijelaskan oleh Christian. Ya, saya akan menjelaskan. Di sini ada bagian pegawai. Ya, pada bagian pegawai dapat dashboard pegawai. Dashboard pegawai ini berguna untuk sebagai absen masuk ya. Jika di sini ada button tombol absen masuk, jika sudah diklik, dia akan muncul absen keluar setelah mengklik absen masuk. Lalu di sini juga kita bisa melihat slip gaji, mendownload slip gaji kita. Next. Lalu di sini ada absen pegawai. Nah, di sini absen pegawai ini berguna untuk melihat jam berapa kita pulang dan jam berapa kita masuknya. Next. Lalu di sini juga ada cuti pegawai. Di sini jika kita ingin cuti, kita bisa menambahkan. Di sini ada buttonnya tambah data. Lalu di sini jika dia ada cutinya, maka akan tersedia di sini tabelnya. Next. Nah, di sini kita menambah halaman tambah cuti pegawai ya. Di sini ada jenis ketidakhadiran. Jika dia jenis ketidakhadirannya sakit, maka dia akan memunculkan gambar foto atau itu bukti dari itu izin sakitnya. Lalu jika dia tidak hadir saja, maka surat keterangan dokter tidak diperlukan. Ini juga ada mulai ketidakhadiran sama selesai ketidakhadirannya kapan, lalu alasannya juga kapan. Next. Lalu kita akan menjelaskan tentang admin. Nah, di sini ada dashboard dari admin. Di sini tersedia ya isi dari jumlah karyawannya berapa, terus ada karyawan tidak hadir hari ini, dia akan tertulis di sini. Terus juga ada jumlah izin sakit hari ini, lalu karyawan tidak hadir juga ada. Lalu ada notifikasi dari halo admin. Nah, di sini kita untuk menambah data departemen ya. Data departemen ini tuh untuk mengisi jabatan yang tersedia dari pegawainya. Di sini kita bisa menambah data pegawai di sini tanda biru, lalu kita bisa mengedit, lalu kita bisa menghapusnya juga. Next. Nah, di sini halaman data pegawai ini berguna untuk mengisi itu ya, tambah data. Di sini ada tombol buat nambah pegawainya. Lalu di sini juga ada kita mengisi waktu masuk, jabatan, jenis kelamin, edit dan hapusnya. Ini data pegawai yang ditambah ya. Next. Nah, di sini ada data absen seluruh pegawainya, maka akan tersimpan di adminnya. Admin dapat melihat semua pegawai absen masuk dan absen pulang. Lalu kita bisa mendownload hasil rekapannya. Next. Lalu di sini ada data penggajian. Data penggajian ini dihitung dari hadirnya ya. Jika hadirnya 1 kali, maka dia ini ada tersedia 12 juta. Jika cuti izin sakit dia, maka jadi kurang nilainya. Lalu juga bisa merekap data itu gajiannya. Next. Nah, di sini data cuti pegawai ini kita berguna untuk menerima atau menolak karyawannya. Jika karyawannya sakit tapi ditolak, di sini akan Anda menolak
pengajuannya. Jika dia menerima, maka dia sini artisan Anda menerima pengajuannya. Di sini juga ada keterangan bukti dari keterangan sakitnya, tersedia dalam foto. Lalu ada tulisan waktu pengajuan dan akhirnya, terus ada jenisnya juga dan nama, ada status. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lucy. Untuk struktur navigasinya, di sini ada home, pegawai, admin. Untuk pegawai, di dalamnya ada dashboard, absensi, cuti. Nah, di dalam cuti ini ada tambah data cuti. Di dalam admin ada dashboard, master data, absensi, penggajian, dan cuti. Di dalam master data ada departemen dan pegawai. Itu dibagi dua, jadi tambah data dan tambah data juga. Terus di dalam cuti ada pengajuan cuti. Selanjutnya ada black box text. Black box testing. Satu modulnya itu pegawai. Di sini tes skenario description-nya itu ada login. Jika berhasil, masukkan email dan password pegawai. Expect result-nya, user akan masuk ke halaman dashboard. Next action-nya testing. Terus kalau gagal, salah masukkan email dan password pegawai, akan ada pop-up email dan password Anda salah. Terus untuk absen masuk ke dashboard pegawai, klik pada button absen masuk, data absensi masuk ke tabel absen. Terus untuk download slip gaji, masuk ke dashboard pegawai, klik pada button download slip gaji, data slip gaji bisa di-download. Terus cek data absen, pencet absensi pada slide navbar web, semua rekap data absensi akan muncul. Terus mengajukan cuti, klik cuti pada slide navbar pada web dan klik tambah data untuk menambah cuti baru dan isi data dengan sertakan file keterangan. Data cuti akan terkirim ke admin dan masuk ke data cuti pegawai. Untuk logout, klik keluar lalu tekan OK untuk logoutnya. Pegawai akan ke logout dan kembali ke menu login. Untuk login, ada pilihan berhasil dan gagal. Kalau berhasil, masukkan email dan password admin. Kalau gagal, salah masukkan email dan password admin. Terus di admin, itu ada dashboard admin, tambah data departemen, tambah data pegawai, cek data penggajian, dan memberikan persetujuan untuk karyawan cuti. Untuk dashboard admin, login dengan email dan password admin, akan muncul jumlah karyawan hadir, jumlah izin atau sakit, karyawan tidak hadir. Terus tambah data departemen, klik tambah data dan masukkan posisi yang ingin ditambahkan. Data posisi baru akan muncul dan dapat dipakai oleh karyawan. Tambah data pegawai, klik tambah data dan masukkan data pegawai baru. Ini dapat menjadi password dari email pegawai baru dan data karyawan akan bertambah di kolom data pegawai. Cek data penggajian, klik penggajian pada sidebar navigation, akan muncul semua data penggajian untuk karyawan per hadirnya. Memberikan persetujuan untuk karyawan cuti, buka laman cuti dengan cara klik cuti pada slide navbar, lalu klik opsi persetujuan untuk menyetujui cuti yang telah diajukan pegawai. Akan muncul apakah disetujui atau tidaknya cuti yang telah diajukan oleh pegawai. Selesai. Terima kasih telah menonton video kami dalam menjelaskan sistem absensi ini untuk memenuhi pelajaran metode penelitian. Misalkan ada salah atau salah kata atau salah penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kritik dan saran sangat berguna untuk keperluan pengembangan kami untuk di masa depan agar kami bisa lebih maju lagi dalam pelajaran ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.